Baik, selamat malam kepada Pak Adi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai persamaan diopantin. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Dewa Ayu Putu Sebelumnya Tiasidi di Adelia. slideshow dulu ya. Di Oh, slideshow baik. dulu ya, dia share. Itu ini editingnya dulu. Asura, tolong. Tik itu bisa ya. Saya lanjutkan di sini. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Putu Tiasidi Adelia dengan NPM akhir 0003. Dan saya Margareta Tamo Inna, NPM akhir 0009. Dan saya Orniati Unga dengan NPM akhir 0012. Kenalkan, saya Azura Ningrum Septi Utami dengan NPM akhir 0016. Persamaan linear diopantin. Pada persamaan linear diopantin dengan bentuk AX tambah BY sama dengan C, penyelesaiannya ada jika dan hanya jika FEB dari A dan B membagi habis C. Hal ini berdasar pada identitas Biessout. Identitas Biessout. Misalkan A, B adalah bilangan bulat dengan FEB A, B sama dengan D. Sedemikian sehingga akan ada bilangan bulat X dan Y yang memenuhi persamaan AX tambah BY sama dengan B. Secara umum, AX ditambah BY merupakan kelipatan dari B. Contohnya yaitu diberikan persamaan linear 8X ditambah 12, Y sama dengan 15. FEB dari 8 dan 12 adalah 4. Karena 4 tidak membagi habis 15, maka persamaan linear di atas bukanlah persamaan diopantin, sebab tidak memiliki solusi bilangan bulat. Ada 4 kemungkinan solusi persamaan diopantin, yaitu yang pertama tidak ada, yang kedua hanya ada satu penyelesaian, yang ketiga lebih dari satu penyelesaian, dan yang terakhir memiliki solusi sebanyak tak berhingga sehingga memunculkan istilah solusi umum. Teorema Diopentine. Persamaan linear Diopentine AX tambah BY sama dengan C mempunyai solusi jika dan hanya jika FPB dalam kurung A kali B sama dengan A kali B dapat membagi habis C. Bukti akan dibuktikan bahwa AX tambah BY sama dengan C memiliki solusi, maka FPB dalam kurung A kali B membagi habis C berdasarkan identitas Bezout persamaan AX tambah BY sama dengan FPB dalam kurung A kali B memiliki solusi bilangan bulat. Misalkan FPB dalam kurung A kali B sama dengan M dan C sama dengan KM, maka AX tambah BY sama dengan M dapat ditulis menjadi A dalam kurung K kali X ditambah B dalam kurung K kali Y sama dengan KM sama dengan C dan jelas memiliki solusi bulat. Akan dibuktikan bahwa jika FPB sama dengan A kali B dapat habis membagi C, maka AX tambah BY sama dengan C memiliki solusi. Misalkan M sama dengan FPB dalam kurung A kali B, berarti M habis membagi C, karena itu C sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K, karena M sama dengan FPB dalam kurung A kali B, maka itu suatu bilangan bulat K, kali T kali S berlaku AT tambah BE sama dengan M, K tambah KBS sama dengan KM, A dalam kurung KT ditambah B
dalam kurung KS sama dengan C. Berarti X sama dengan KT dan Y sama dengan KS, sehingga X dan Y merupakan bilangan bulat. Algoritma Euclid. Algoritma Euclid adalah algoritma untuk mencari FPB dari dua buah bilangan bulat. Euclid, penemu algoritma Euclidean, adalah seorang matematikawan Yunani yang menulis algoritmanya tersebut dalam bukunya yang terkenal Lemen. Diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif M dan N. Algoritma Euclidean berikut dapat mencari pembagi bersama terbesar dari M dan N. Tema 1, persamaan Diophantine. AX tambah BY sama dengan C mempunyai suatu penyelesaian dalam kurung solusi jika dan hanya jika D habis membagi C, di mana D sama dengan FPB dalam kurung A kali B. Pembuktian, ada dua pernyataan yang harus dibuktikan apabila diberikan persamaan Diophantine AX tambah BY sama dengan C dan D sama dengan FPB A kali B, yaitu jika persamaan tidak mempunyai suatu solusi, maka D habis membagi C sama dengan dan jika D habis membagi C, maka persamaan Diophantine AX tambah BY sama dengan C memiliki penyelesaian. Baik, selanjutnya adalah teorema kedua, yaitu jika X0 dan Y0 adalah solusi partikulir dari persamaan Diophantine, AX tambah BY sama dengan C, jika D membagi habis C, dan dalam kasus ini terdapat tak berhingga banyak penyelesaian, maka semua solusi persamaan ini dapat dinyatakan dengan X sama dengan X0 ditambah B per D dikali T. Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali T, di mana D sama dengan FPB A dan B, dan T merupakan sembarang bilangan bulat. Pembuktiannya, misalkan X0 dan Y0 adalah solusi partikulir dari persamaan yang diberikan, dan X aksen, Y aksen adalah sembarang solusi lainnya, maka AX0 ditambah BY0 sama dengan C, sama dengan juga AX aksen ditambah BY aksen, yang ekuivalen dengan A dikali X aksen dikurangi X0 sama dengan B dikali Y0 dikurangi Y aksen. Kemudian, karena D sama dengan FPB A dan B, maka terdapat bilangan bulat R dan S, sehingga A sama dengan DR dan B sama dengan DS. Dengan mensubstitusi nilai A dan B ini ke persamaan terakhir dan membagi kedua ruas persamaan dengan faktor persekutuan B, kita peroleh bahwa R dikali X aksen dikurangi X0 sama dengan S dikali Y0 dikurangi Y aksen. Dalam hubungan ini mengatakan bahwa R membagi habis S dikali Y0 dikurangi Y aksen. Selanjutnya, karena FPB R dan S sama dengan 1, maka berdasarkan lemma Euclid diperoleh R membagi habis Y0 dikurangi Y aksen. Dengan kata lain, Y0 dikurangi Y aksen sama dengan R dikali T untuk suatu bilangan bulat T. Di sini kita peroleh X aksen dikurangi X0 sama dengan S dikali T. Dengan demikian, kita mempunyai formula untuk solusi X aksen dan Y aksen, yaitu X aksen sama dengan X0 ditambah ST sama dengan X0 ditambah B per D dikali T. Lalu, Y aksen sama dengan Y dikali 0 ditambah RT sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali T. Untuk melihat bahwa nilai-nilai ini memenuhi persamaan Diophantine untuk sembarang bilangan bulat T,
Substitusikan nilai X aksen dan Y aksen ke persamaan dan akan diperoleh AX aksen ditambah BY aksen sama dengan AX0 ditambah B per D dikali T. Ditambah B dikali Y0 dikurangi A per D dikali T. AX0 ditambah BY0 ditambah AB per D dikurangi AB per D dikali T. Sama dengan C ditambah 0 dikali T sama dengan C. Dengan demikian, terdapat tak berhingga banyaknya solusi yang dinyatakan dengan X aksen sama dengan X0 ditambah ST sama dengan X0 ditambah B per D dikali T. Y aksen sama dengan Y0 dikurangi RT sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali T. Sebagai contoh yaitu, tentukan semua penyelesaian dari persamaan linear Diopantin 9X ditambah 24Y sama dengan 15. Penyelesaiannya yaitu, salah satu penyelesaian dari 9X tambah 24Y sama dengan 15 dapat dicari dengan metode algoritma Euclid. Dengan cara yaitu 24 sama dengan 9 dikali 2 ditambah 6. 9 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 3. 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 0. Dengan demikian, FPB dari 9 dan 24 adalah 3, dan 3 membagi habis 15. Ini berarti persamaan ini mempunyai penyelesaian. Selanjutnya, dengan langkah mundur dari algoritma Euclid akan diperoleh 3 sama dengan 9 dikurangi 6. Sama dengan 9 dikurangi 24 dikurangi 9 dikali 2. 9 dikali 3 ditambah min 1 dikali 24. Baik, untuk selanjutnya, untuk mendapatkan bentuk seperti soal semula, kedua ruas dikali 5 sehingga diperoleh 15 sama dengan 9 dikali 15 ditambah min 5 dikali 24. Dengan demikian, salah satu penyelesaiannya adalah X0 sama dengan 15 dan Y0 sama dengan min 5. Jadi, seluruh penyelesaiannya adalah X sama dengan 15 ditambah 24 per 3T sama dengan 15 ditambah 8T, dan untuk T elemen bilangan bulat. Y sama dengan min 5 dikurang 9 per 3T sama dengan min 5 dikurang 3T untuk T elemen bilangan bulat. Cara reduksi. Cara reduksi dalam menyelesaikan persamaan Diopantin linear adalah mereduksi koefisien atau bukan mereduksi variabel melalui pembagian berulang atau serupa dengan pembagian algoritma, sehingga diperoleh bentuk tanpa pecahan. Selanjutnya, dengan bekerja mundur, nilai-nilai penyelesaian akan diperoleh dan variabel lain yang digunakan dan tidak tercantum dalam persamaan semula, antara lain R, S, T, dan U, meskipun tanpa keterangan semuanya diambil bulat. Contohnya, selesaikan 4X tambah 5Y sama dengan 10 dengan cara reduksi. 4X tambah 5Y sama dengan 10. 4X sama dengan 10, positif 5 kita bawa ke ruas kanan menjadi min 5. Jadi, X sama dengan 10 kurang 5 dibagi 4. X sama dengan 8 dikurang 4Y ditambah 2 kurang Y per 4. X sama dengan 8 kurang 4 Y per 4 ditambah 2 kurang Y per 4. Jadi X sama dengan 2 kurang 2Y ditambah 2Y per 4. Ambil T sama dengan 2 kurang Y per 4 atau 2 kurang Y sama dengan 4T atau Y sama dengan 2 kurang 4T
dari Y sama dengan 2 kurang 4T. Dapat diperoleh X sama dengan 2 kurang 2Y ditambah 2 kurang Y per 4 sama dengan 2 kurang 4T ditambah 2 kurang 4T per 4 sama dengan 4T ditambah T sama dengan 5T. Penyelesaian persamaan adalah X sama dengan 0 ditambah 5T, Y sama dengan 2 dikurang 4T. Cara kongruensi. Penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan cara kongruensi melibatkan penyelesaian kongruensi linear dan sistem kongruensi linear, meskipun hasil yang diperoleh mungkin mempunyai bentuk yang berbeda dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan cara yang lain, sebenarnya hasil itu adalah sama. Contoh, 3X ditambah 4Y sama dengan 19. 35X ditambah 14Y sama dengan 91. 14Y sama dengan 91 kurang 35X. 15Y sama dengan 91 modulo 35. 14Y 21 modulo 3. Karena 14,27 sama dengan 7 membagi habis 35, maka kongruensi mempunyai penyelesaian 14Y 21 modulo 35, 2Y sama dengan 3 modulo 5, Y sama dengan 4 modulo 5, Y 4 modulo 3, Y sama dengan 4 tambah 5T. 35X tambah 14Y sama dengan 91. 35Y sama dengan 91 kurang 14Y. 35X sama dengan 91 kurang 14 dalam kurang 4 tambah 5T. 35X sama dengan 91 kurang 56 kurang 70T. 5X sama dengan 35 kurang 70T. X sama dengan 1 kurang 2T. Penyelesaian persamaan adalah X sama dengan 1 kurang 2T dan Y sama dengan 4 tambah 5T. Triplen Pythagoras. Dailit Pythagoras menyatakan bahwa di dalam sembarang segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Jika suatu segitiga siku-siku mempunyai sisi miring C, maka sisi-sisi yang lain adalah A dan B, maka hubungan antara A, B, dan C menurut Dailit Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. 3 bilangan bulat positif X, Y, dan Z yang memenuhi hubungan Dailit Pythagoras disebut triple Pythagoras. Beberapa triple Pythagoras 3, 4, 5 sebab 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 5, 12, 13 sebab 13 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Untuk definisinya, suatu triple Pythagoras X, Y, Z disebut primitif Pythagoras jika X, Y, Z sama dengan 1. Contoh, triple Pythagoras 3, 4, 5 adalah primitif Pythagoras sebab 3, 4, 5 sama dengan 1 dan 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Yang kedua, triple Pythagoras 7, 24, dan 25 adalah primitif Pythagoras sebab
7, 24, 25 sama dengan 1, dan 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Yang ketiga, triple Pythagoras 6, 8, dan 10 adalah bukan primitif Pythagoras, sebab 6, 8, dan 10 sama dengan 2, tidak sama dengan 1. Teorema, jika X, Y, Z adalah suatu triple Pythagoras primitif, maka X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, atau X adalah bilangan ganjil dan Y adalah bilangan genap, maka Z adalah bilangan ganjil. Bukti, jika X genap dan Y ganjil, maka X kuadrat genap dan Y kuadrat ganjil. Karena itu, Z kuadrat ganjil dan sebagai akibatnya Z juga ganjil. Demikian pula jika X ganjil dan Y genap, maka Z ganjil. Contohnya, X sama dengan 7, Y sama dengan 24 dan Z sama dengan 25. 7 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. 49 tambah 576 sama dengan 625. Itu merupakan suatu primitif triple Pythagoras. Yang kedua, X sama dengan 8, Y sama dengan 15, dan Z sama dengan 17. 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64, 15 kuadrat sama dengan 225, sama dengan 17 kuadrat 289. Itu merupakan suatu primitif triple Pythagoras. Persamaan PAL. Bentuk umum persamaan PAL adalah X kuadrat tambah DY kuadrat sama dengan K. Nilai K yang dipakai dalam persamaan PAL adalah K sama dengan 1 atau mutlak K lebih besar 1. Dengan D positif dan bukan kuadrat sempurna. Jika D lebih kecil dari 0 dan K lebih besar dari 0, maka tidak ada penyelesaiannya. Jika D lebih kecil dari 0 dan K lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya berhingga karena berakibat X mutlak dan Y mutlak. Jika D kuadrat sempurna, maka penyelesaiannya trivial. Misalkan D sama dengan D kuadrat, maka X kuadrat kurang DY kuadrat sama dengan X kuadrat kurang DY kuadrat sama dengan X tambah DY dikali X kurang DY sama dengan K. Yang kedua, misalkan X tambah DY sama dengan A dan X kurang DY sama dengan B, maka AB sama dengan K, sehingga penyelesaiannya berhingga. Jika X1, Y1 dan X2, Y2 adalah penyelesaian dari X kuadrat kurang DY kuadrat sama dengan 1, maka bilangan bulat X, Y yang didefinisikan dengan X tambah Y sama dengan X1 tambah Y1 dikali X2 ditambah Y2 juga merupakan penyelesaian dari X kuadrat kurang DY kuadrat sama dengan 1. Baik, selanjutnya adalah bukti X ditambah Y sama dengan X1 ditambah Y1 dikali X2 ditambah Y2 sama dengan X1, X2 ditambah X1, Y2 ditambah X2, Y1 ditambah DY1, Y2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah DY1 dikali Y2 ditambah X1, Y2 ditambah X2, Y1. Kemudian X dikurangi Y sama dengan X1 dikurangi Y1 dikali dengan X2 dikurangi Y2 sama dengan X1 dikali X2 dikurangi X1 dikali Y2 dikurangi X2 dikali Y1 ditambah DY1 dikali Y2. Menjadi X1 dikali X2 ditambah DY1 dikali Y2 dikurangi X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Jadi, X sama dengan X1 dikali X2
ditambah DY1 dikali Y2, dan Y menjadi X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. X pangkat 2 dikurangi DY pangkat 2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah DY1 dikali Y2 dipangkatkan 2 dikurangi D dikali X1 Y2 ditambah X2 Y1 dipangkatkan 2 sama dengan X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 ditambah 2DX1 dikali X2 dikali Y1 dikali Y2 ditambah D2 dikali Y1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 dikurangi dengan D dikali X1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 ditambah 2X1 dikali X2 dikali Y1 dikali Y2 ditambah X2 pangkat 2 dikali Y1 pangkat 2. Sama dengan X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 ditambah dengan 2DX1 dikali X2 dikali Y1 dikali Y2 ditambah D2 dikali Y1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 dikurangi dengan DX1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 dikurangi 2DX1 dikali X2 dikali Y1 dikali Y2 dan dikurang dengan DX2 pangkat 2 dikali Y1 pangkat 2 sama dengan X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 ditambah D2 D pangkat 2 dikali Y1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 dikurangi dengan DX1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 dikurangi DX2 pangkat 2 dikali Y1 pangkat 2 sama dengan X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 dikurangi DX1 pangkat 2 dikali dengan Y2 pangkat 2 dikurangi dengan DX2 pangkat 2 dikali Y1 pangkat 2 dikurang D pangkat 2 dikali Y1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 sama dengan X1 pangkat 2 dikali dengan X2 pangkat 2 dikurangi dengan DY2 pangkat 2 dikurangi DY1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 dikurangi DY2 pangkat 2 sama dengan X2 pangkat 2 dikurangi DY2 pangkat 2 dikali dengan X2 pangkat 2 dikurangi DY2 pangkat 2 menjadi 1 dikali 1 yang hasilnya adalah 1. Sebagai contoh yaitu carilah dua nilai X dan Y yang memenuhi persamaan X pangkat 2 dikurangi 2Y pangkat 2 sama dengan 1. Jawab, yang memenuhi adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Sehingga X pangkat 2 dikurangi 2Y pangkat 2 sama dengan 1. X pangkat 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 1. 9 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 1. 9 dikurangi 8 adalah 1. 1 sama dengan 1, maka terbukti. Untuk X2 dan Y2, maka X tambah Y sama dengan X1 ditambah Y1 dipangkatkan N, sama dengan X ditambah 2, sama dengan 3 ditambah 2 pangkat 2, sama dengan 9 ditambah 12 ditambah 8, sama dengan 17 ditambah 12. X pangkat 2 sama dengan 17, dan Y2 sama dengan 12. Maka X pangkat 2 dikurangi D2Y pangkat 2 sama dengan 1. 17 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 12 pangkat 2 sama dengan 1. 289 dikurangi 2144 sama dengan 1. 289 dikurangi 288 sama dengan 1.
maka 1 sama dengan 1 dan terbukti. Selanjutnya yaitu dengan metode pemfaktoran. Sebagai contoh, tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat positif X, Y yang memenuhi persamaan 4 per X ditambah 2 per Y sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan jika kedua ruas persamaan 4 per X ditambah 2 per Y sama dengan 1 dikalikan dengan X, Y. Maksudnya di sini 4 dikali X per X kali Y ditambah 2 kali X per Y kali X sama dengan 4Y ditambah 2X per XY sama dengan 1. Kita bisa pindah ruas pembilangnya jangan dikalikan 1, sehingga kita dapat memperoleh hasil 2X ditambah 4Y sama dengan XY. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan metode pemfaktoran sebagai berikut. Kita pindah ruaskan terlebih dahulu XY ke depan menjadi XY min 2X min 4Y sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan hingga memperoleh X min 4 dikali Y min 2 min 8 sama dengan 0. Dari pemfaktoran tersebut dapat kita pindah ruas 8-nya menjadi X min 4 dikali Y min 2 sama dengan 8. Selanjutnya, dari 8 tadi kita cari faktor-faktornya. Misalnya 8 kali 1, 2 kali 4, atau 4 kali 2. Sehingga diperoleh jika X min 4 kali Y min 2 sama dengan 1 dikali 8, maka X min 4 sama dengan 1. Lalu kita pindah ruaskan 4-nya ke belakang menjadi positif. Jadi kita dapat peroleh X sama dengan 5 dan Y min 2 sama dengan 8. Kita pindah ruas 2-nya ke belakang, jadi Y sama dengan 8 ditambah 2 yakni 10. Berikut juga dengan faktor-faktor lainnya. Jika X min 4 dikali Y min 2 sama dengan 2 kali 4, maka kita peroleh hasil X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6. Jika X min 4 dikali Y min 2 sama dengan 4 kali 2, maka kita peroleh X sama dengan 8 dan Y sama dengan 4. Jika X min 4 dikali Y min 2 sama dengan 8 kali 1, maka akan kita peroleh X sama dengan 12 dan Y sama dengan 3. Berdasarkan uraian di atas, ada 4 pasangan bilangan yang dapat memenuhi persamaan 4 per X ditambah 2 per Y sama dengan 1, yaitu 5,10, 6,6, 8,4, dan 12,3. Contoh yang kedua yaitu jika M dan N adalah bilangan-bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan M ditambah N ditambah Mn sama dengan 34, maka M tambah N adalah penyelesaiannya yaitu dengan persamaan Diophantine non-linear M tambah N tambah Mn sama dengan 34 dapat kita selesaikan dengan metode pemfaktoran sebagai berikut. M ditambah N ditambah Mn sama dengan 34. Kita cari faktor dari M tambah N tambah Mn, yaitu M tambah 1 dikali N tambah 1. Nah, di sini sebenarnya hasil dari M tambah 1 dikali N tambah 1 itu yaitu M tambah 1, M tambah N ditambah Mn ditambah 1. Maka dari itu kita peroleh bilangan min 1-nya agar dia bisa kembali ke bentuk semula. Jadi, 1 ini nanti kita pindah ruas ke belakang, sehingga kita peroleh M tambah 1 dikali N ditambah 1 sama dengan 34 ditambah 1 yaitu 35. M tambah 1 dikali N tambah 1, 35-nya kita cari faktornya yaitu salah satunya yakni 5 kali 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa M tambah 1 sama dengan 5 dan N tambah 1 sama dengan 7 sehingga kita peroleh M tambah N sama dengan 4. Ini kita dapat 4 dari M tambah 1 sama dengan 5. Kita pindah ruaskan 1 ke belakang sehingga diperoleh M sama dengan 4. Dan kita peroleh N sama dengan 6 dari N ditambah 1 sama dengan 7. Kita pindah ruaskan ke belakang angka satunya. Jadi kita peroleh N sama dengan 7 min 1. Jadinya N sama dengan 6. Jadi kita peroleh bilangan M tambah N sama dengan 4 ditambah 6. Yakni hasilnya 10 yang memenuhi bilangan-bilangan positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami persilahkan untuk bertanya.
Oke, baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan yang lainnya. Mungkin ada yang perlu diperjelas atau bagaimana, silakan. Iya, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan ditutup ya. Nanti mungkin saya perlu. Oke, silakan ditutup. Oke, silakan ditutup. Tadi yang buka presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Tias, Asura, siapa tadi lagi? Orniati sama Marganeta ya. 4 ya. Ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak ya. Kita beri aplaus dulu ya. Ya. Oke, walaupun belum dijelaskan ya. Ini belum dijelaskan, mungkin SMA juga nggak dapat ini materi ya. Tapi sudah berusaha mencari yang kemarin diskusi juga di WA ya. Materinya seperti apa. Ya. Tapi ini saya kira sudah sangat lengkap ya diberikan ya. Sudah sangat lengkap dipaparkan tentang persamaan diopantin. Ya. Oke. Ini yang lain kalau tidak terhalang paket silakan open video ya supaya kelihatan ya. Oke, saya akan pinjam PPT-nya ini ya, kelompok ini ya. Saya coba akan jelaskan beberapa saja ya, karena waktunya kan nggak banyak ya. Nah, jadi apa itu persamaan linear Diopantin ya? Nah, ini disebutkan persamaan linear ya. Nah, berarti ada yang kuadrat ya, ada kuadratik ya. Ada yang kuadratik, ada yang apa ya, 3 ya, pangkat 3 ya, dan seterusnya. Jadi tidak hanya linear. Nah, memang dalam topik karena waktu terbatas, jadi kita cukup bahas linear saja. Ya. Inti dari persamaan Diopantin adalah oke, ini benar ya. Persamaan linear Diopantin berbentuk ini ya. Penyelesaiannya ada jika dan hanya jika FPB dari A dan B itu membagi habis C. Nah, kalau mau lebih jelas lagi bahwa dia disebut persamaan Diopantin ya jika memenuhi ini dan ya solusinya merupakan
bilangan bulat ya. Jadi suatu persamaan baik linier maupun kuadrat yang tunggal ya, yang solusinya adalah bilangan bulat, itu disebut dengan persamaan Diopantin ya. Oke. Ini penemunya ya Diopantin namanya ya, penemu persamaan dan apa namanya perhitungan ini ya. Oke. Nah, saya langsung aja ya. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan solusi. Oke, sebelum masuk ke sini biar ada bayangan ya. Mungkin kalian pernah dengar SPL ya. SPLDV lah ya. Oke. Apa itu SPLDV? Sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Ada berapa kemungkinan solusi kalau SPLDV? Yang pertama solusinya adalah solusinya apa? Kemungkinan pertamanya solusinya adalah tunggal ya. Jadi satu solusi gitu. Atau satu solusi ya. Oke. Kemungkinan kedua adalah solusinya apa? Kalau SPLDV, kemungkinan kedua solusinya apa? Ayo bantu jawab ya, biar nggak gini ya. Oke, mungkin Orniati mungkin apa kemungkinan yang kedua? Orniati bisa dengar suara saya? Oke. Yuda mungkin? Komang Yuda? Apa solusinya? Apa Yuda? Oke. Solusinya adalah tak hingga ya. Oke, dan terakhir solusinya adalah atau tidak punya solusi ya. Oke, itu kalau SPLDV. Nah, kalau persamaan Diopantin katanya ada 4 ya. Kemungkinan itu tidak ada solusi, kemudian hanya ada satu solusi, kemudian lebih dari satu solusi, dan solusinya umum ya. Jadi ada 4 ya. Oke. Nah, gimana sih bentuk persamaan Diopantin ya? Mungkin nanti bisa kalian pelajari yang ini ya. Saya langsung saja ke ini ya. Nah, ini persamaan Diopantin ya. Oke. Tentukan semua penyelesaian dari persamaan linear Diopantin 9x ditambah 24y sama dengan 25. Ya. Nah, di sini tentukan semua penyelesaian ya. Tentu kalau sudah begini yang diminta adalah penyelesaian dalam bentuk bilangan bulat ya. Jadi bilangan yang lain tidak diterima. Oke. Nah, ini menggunakan cara algoritma Euclid ya untuk menyelesaikan ini. Oke, kalian sudah belajar kemarin algoritma Euclid ya. Tentu saya kira bisa lebih mudah ini ya. Yang pasti pertama kita harus uji dulu ya, apakah ini benar-benar persamaan
diopantin atau bukan. Nah, caranya nguji adalah cari FPB dari 9 dan 24. Berapa FPB-nya ini? 3, Pak. 3. Nah, apakah 3 habis membagi 15? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, berarti ini adalah persamaan diopantin. Berarti artinya kemungkinan ada 4 solusi tadi ya. Mana solusinya? Nah, ini menggunakan algoritma Euclid. Tadi dijelaskan ya ada 3 cara ya. 3 mungkin atau 4 cara. Ada banyak cara. Ya. Oke. Nah, di sini 9X ditambah 24Y sama dengan 15 ya. Nah, ini berangkatnya dari 24 ya. Nah, kalau saya konstruksi lagi begini ya. 24 itu sama dengan 9. 9-nya kan ngambil dari ini ya. 9 kali berapa, sisanya berapa gitu kan ya. 9 kali 2, sisanya adalah 6 ya. Oke. Kemudian 9-nya ke sini kan gitu ya. 6-nya di sini gitu ya. 6 kali 1 sisa 3 ya. 3. Oke. Oke, sehingga 6-nya ke sini 3 kali 2 tambah 0 ya. Sehingga ini udah temu ya. Nah, ini sebenarnya ini untuk apa gitu ya dikerjakan. Pertama untuk mencari FEB-nya ya, untuk memastikan bahwa ini persamaan diopantin. Kedua, kita mau mencari solusinya. Solusinya kan mencari X dan Y ya. Mencari X dan Y. Nah, sekarang kita mau berangkat ini. Berarti 3 itu sama dengan kan berangkat dari sini ya. Oke, berarti kalau berangkat berarti gini, 3 sama dengan kan gitu ya. Kalau ini pindah ruas kan gini jadinya. 3 sama dengan 9 dikurang 6 kali 1 kan gitu ya. 9 kurang 6 kali 1. Nah, sehingga ini sama dengan 9 dikurang. Nah, 6 ini kan sama dengan ini ya. Kalau di kemarin kan sudah ya. 6 sama dengan 24 dikurang 9 kali 2 kan gitu ya. Sehingga di sini berubah 6 ini menjadi 24 dikurang 9 kali 2 ya dikali 1. Nah, sehingga ini ketemu berapa ini? Oke, ini menjadi 9 kurang 24 ditambah 9 kali 2 ya kurang lebih itu ya. Sehingga menjadi Sehingga menjadi berapa ini? 9 kali 3 ya. 9 kali 3 ditambah negatif 1 kali 24 ya. Sehingga ketemu X-nya berapa ini? Nah, ini belum selesai ya. Karena masih dalam bentuk ini ya. Ini masih dalam bentuk 3 di sini ya. Ini masih dalam bentuk 3 ya. Jadi kita jadikan dia 15 ya sesuai dengan persamaannya. Berarti sama-sama dikali 5 ya. Sama-sama dikali 5. Ini kan awalnya tadi 3 sama dengan 3 sama dengan 9 kali 3 ditambah negatif 1 kali 24 ya. Supaya jadi 15 berarti sama-sama dikali 5. Ya. Jadi semuanya dikali 5, ini jadi 15, ini jadi 5 ya. Kemudian min satunya jadi min 5. Nah, sehingga ketemu. Dengan demikian salah satu, ini baru satu ya. Penyelesaiannya adalah X0-nya 15, Y0-nya adalah min 5. Oke. Nah, ini kalau seluruhnya, nah ini kan seluruhnya nih ya. Ini di mana dapat ini? Oke. Ini misalkan ya,
Dimisalkan kalau misalnya di mana dapatnya? Ini pada dapatnya. Oke, jadi coba kita konstruksi dulu ya. Nah, ini Di kan rumus umum itu, Pak. di rumus umumnya ya. Mana? Iya, Pak. Yang ini ya. Iya, Pak. Nah, oke. Ini dapat di mana gitu ya. Kita coba cari konstruksi ya. Rumus umumnya ya. Coba ya. Ini coba-coba dulu saya. Oke. Oke, jadi dimisalkan Y itu sama dengan T ya. Oke, berarti dalam hal ini karena bilangan bulatnya kan ini ya. Apa namanya? Terbatas ya. Sehingga dimisalkan ya. Jadi kurang lebih ada bentuk umumnya ya. Jadi bentuk umumnya untuk mendapatkan ini tuh misalnya Y sama dengan T, di mana T itu elemen bilangan bulat ya. Gitu ya. Sehingga diperoleh berapa itu? 3X plus 24Y gitu ya, sama dengan 15 ya. Sehingga 3X plus berapa ini? 24T gitu ya, sama dengan 15, sehingga 3X, oh enggak ya. Ini harusnya bagi 3 semua ya. Enggak juga ya. Karena ini sudah 15 ya. Saya kira begini ya. Dengan seluruh penyelesaiannya, ini X0-nya 15, Y0-nya min 5 ya. Oke, jadi harus pakai umum ya, bukan ini ya, sorry ya. Jadi nggak bisa pakai ini. Ini bentuk umumnya ya. Sehingga ketemu ini ya. Nah, ini ya. Berarti perlu dipelajari nih teoremanya ya. Kalau di sini kan berarti X-nya adalah X0 ditambah ST ya. Atau X0 ditambah B per D kali T gitu ya. Berarti X sama dengan ya X0 ditambah B per D ya kali T gitu ya. Nah, X0 yang di 15 ya. B-nya itu adalah, nah ini B-nya itu ada ini ya, 24. 24 ya. Dan D itu adalah 2D itu adalah FPB dari 15 dan ya kok 15 ya. FPB dari 9 dan 24 gitu ya. Sehingga ini 3 ya. 3, Pak. Nah, sehingga di sini ketemu 15 plus 8T ya.
Untuk D elemen Z ya. Ini berarti solusinya umum ya, banyak solusi. Nah, kalau Y-nya, berarti Y-nya kalau mengikuti ini, X0, Y0 min A per D kali T ya. Y0 ditambah, apa ini? Min ya, sorry. Y0 min A per D kali T ya. Min kali T. Sehingga Y0-nya adalah min 5, dikurang A-nya adalah 9, D-nya adalah 3 kali T ya. Sehingga di sini ketemu min 5 dikurang 3T ya. Oke. Di mana T sama-sama elemen bilang bulat. Jadi, oke, jadi ini kurang lebih solusinya umum ya. Oke, untuk satu soal ini dulu kalau ada pertanyaan silakan ya supaya jelas ya. Ada pertanyaan? Atau sudah dipahami? Saya sudah paham, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, ini tahap awal dulu ya. Ini saya kira mudah dipahami ya. Nah, kemudian ada cara reduksi ya. Ini yang cara yang paling banyak digunakan ya, cara reduksi ini saya kira ya. Nanti silakan kalian pilih mana yang cara yang paling mudah bagi kalian. Oke, nah kita bertahap ya. Tadi sudah dijelaskan, mungkin saya perlu penguatan saja. Ya, oke, sekali lagi nih cek dulu ya. Ini contohnya beda lagi. Ya, ini berapa ini? EPB-nya adalah EPB dari 4 dan 5 adalah 1 ya. Dan 1 itu habis membagi 10 ya. Ini berarti ini persamaan biopartit. Nah, oke, tahap 1 saya kira nggak ada masalah. Yang kedua juga tinggal pindah ruas saja. Ya. Y-nya pindah. Kemudian ini 4-nya pindah. Oke, nah di sini ada sedikit oke. Nah, untuk tahap ini sampai sini saya kira nggak ada masalah ya. Nah, untuk dari ini kan 1 ya, tuh 2, ini 3, saya kira nggak ada masalah. Nah, untuk dari 3 ke 4 ini, nah ini ada banyak cara ya. Kalian bisa menggunakan konsep pembagian polinomial. Coba ya, ini kalau nggak salah bisa bekerja ya. 4 ya. Ini bagi 4 berapa ini? Nggak bisa ya. Nggak bisa juga ini pembagian polinomial. Ternyata nggak bisa bekerja ya. Oke, jadi sulit juga kalau polinomial di sini. Saya kira bisa ya, ternyata nggak bisa. Oke, jadi di sini ada sedikit manipulasi ya. Memang di sini perlu kreativitas di sini kalau mau manipulasi itu. Ya, jadi 5Y-nya dipecah ya. Dipecah menjadi min 4Y dikurang 1, dikurang Y ya. Ini kan sama, jadi tetap min 5Y. Nah, kemudian 10 ini dipecah menjadi 8 plus 2. Nah, ini tujuannya apa? Ya, tujuannya agar bisa dibagi ya. Kita mau cari bilangan bulat. Jadi tujuannya supaya ketemu yang ini ya. Supaya ketemu yang ini. Nah, nanti ketemunya kan seperti ini ya. Nah, ini di 4 jadinya ya. Nah,
Ini kemudian dipisah ya. Jadi dipisah jadi 8 min 4Y ditambah 2 min 4Y, 4 ya. Oke. Sehingga ketemu 8 min 4Y dibagi 4 kan sama-sama dibagi 4, berarti 2 min 2Y. Nah, inilah tujuannya ya. 2 min 2Y ini kan sudah bilangan bulat ya. Jadi yang belum bulat hanya 2 min Y plus 4 ya. Nah, sehingga di sini hanya perlu dimisalkan T ya. T itu sama dengan 2 min Y plus 4. Atau 2 min Y sama dengan 4T ya. Atau Y sama dengan 2 min 4T, sehingga ini ya. Ya ketemu Y-nya, tinggal nyari X. Nah, X kan tinggal substitusi ya. Oke, saya kira ini nggak susah ya. Oke. Saya kira ini gampang. Reduksi ini biasanya cara yang dipilih ya, karena cenderung lebih gampang. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya? Silakan kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu mungkin 2 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Oke. Ini cara kongruensi ya, mungkin kongruensi ini bisa dipelajari kurang lebih sama dengan reduksi ya. Oke, mungkin perlu dijelaskan saja sedikit ya. Ini soalnya beda lagi ya. Mungkin kalau soalnya sama mungkin lebih bisa ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini cara kongruensi ya. Oke. Nah, saya kira untuk pertama ini nggak ada masalah. Kedua juga nggak ada masalah karena hanya memindahkan X ya, 35X ke ruas kanan. Nah, ketika dari 2 ke 3 ini yang mungkin sedikit ini ya, kok bisa berubah jadi mod gitu ya. Nah, ini definisi ya, yang pernah kalian pelajari bahwa A kongruen B mod C itu sama artinya adalah jika dan hanya jika apa artinya ini? A itu sama dengan gitu ya, C kali sesuatu ya, mungkin sesuatunya K, sisanya adalah B gitu ya, kurang lebih itu artinya ya. Atau A kurang B sama dengan C kali K ya. Oke. Kan itu ya definisinya ya. Jadi A itu sama dengan C dikali sesuatu. C ini kan pembaginya ya. C dikali sesuatu ditambah B. B inilah sisa. Nah, sehingga kalau kasusnya seperti ini ya, berarti yang mana A-nya, atau mungkin di sini dalam bentuk negatif ya, negatif 35 dikali X, sini nggak ada masalah ya. Kalau seperti ini, jadi 14Y ya kongruen dengan 91 ini sisanya ya, ini 35 kali sesuatu ya, jadi 35 ini apa namanya, pembaginya ya, pembaginya. Oke, jadi nggak ada masalah. Oke, nah kemudian nah 91 mod 35 ini kan sama dengan 21 ya, dikurangi 70 ya, jadi 91 ini dikurangi 70 ya, jadi 21. Oke.
Nah, kemudian karena 14 dan 27 sama dengan 7, nah ini 14 sama 27. Ini 27 dari mana ya? Salah ketik, Pak. 7 maksudnya. Salah ketik ya. Harusnya apa? 7 ya? 21, 14 Pak. dan 35 mungkin ya. 2. Iya, Pak. 14 dan 21, Pak. 21 ya. Oh iya, betul. 21. Oke, ini harusnya 14 dan 21 ya. 14 dan 21 itu apa namanya, EPB-nya adalah 7 ya. Dan ternyata dia habis bagi 35. Maka kongruensinya mempunyai penyelesaian ini sama-sama dibagi 7 semuanya ya. Ini di sini. Sehingga ketemu 2Y kongruen 3 mod 5. Kemudian nah ini dari Y kongruen ini gimana? Nah, ini kan sudah belajar kemarin ya. Dari ini 5, ini 6 ya. Nah, oke, dari proses 6 ke 7 ini kemarin sudah belajar kita. Ya, mungkin masih ingat ya. 2Y kongruen 3 mod 5 ini sama dengan 2Y kongruen dengan 3 ini ditambah 5 ya. Jadi 8 ya. Mod 5 ya. Sehingga Y sama dengan kongruen dengan 4 mod 5 itu ya. Tinggal ketemu ini. Nah, ini dijadikan definisinya jadi Y sama dengan 4 plus 5T ya. Jadi, seperti yang definisi di atas. Oke, nah ini setelah ketemu Y-nya, nah kita tinggal substitusi aja ya. Substitusi ke persamaan ketemu sudah. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 cara. Kalau di SPLDV kalian kenal cara eliminasi, substitusi, campuran, ya, grafik, gitu ya. Kalau di sini kalian mengenal dengan cara kongruensi, cara reduksi, kemudian ini cara algoritma Euclid. Jadi ada 3 cara. Nah, oke. Nah, yang paling biasa keluar sampai di sana dulu sudah bisa dipahami? Sudah bisa ya? Ini nanti saya akan share, bisa ya? Oke, nanti saya akan kirim. Oke. Nah, ini adalah soal yang paling sering keluar ya. Ini ada metode pemfaktoran lagi ya. Sebenarnya metode pemfaktoran ini adalah metode reduksi yang dimaksud tadi di awal ya. Oke, kurang lebih sama dia. Nah, ini adalah soal yang paling sering keluar ya di Olimpiade ya. Nah, tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat positif X, Y yang memenuhi persamaan di samping ini. Nah, oke, jadi ini saya kira menggunakan cara, oke, coba kita ikuti ini dulu ya. Oh, ini ternyata cara pemfaktoran katanya. Oh, kayaknya beda ini dengan reduksi ya. Saya biasa menyelesaikan soal ini dengan reduksi ya. Ternyata ini dengan pemfaktoran. Coba kita ikuti ini saja dulu ya. Jika kedua ruas persamaan 4 per X ditambah 2 per Y sama dengan 1 dikalikan dengan X kali Y atau XY, maka diperoleh seperti ini. Ya. Kenapa bisa? Nah, ini kan kita manipulasi sedikit ya. Jadi menjadi 4 per 4Y kayak gitu ya. Kali XY sama-sama dikali Y. Ini 2X dikali XY sama dengan 1 kan gitu ya. Sehingga ini menjadi 4Y plus 2X per XY sama dengan 1. Sehingga ini menjadi 4Y ditambah 2X
sama dengan XY gitu ya. Oke, kurang lebih itu jadi ketemu ini ya. Oke. Nah, persamaan di atas ya dapat diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Nah, kalau metode pemfaktoran ini saya kira kalian harus punya banyak pengalaman ya. Karena memfaktorkan bentuk persamaan yang tidak umum ini itu perlu keterampilan khusus ya. Jadi kalian perlu sering berlatih. Oke, nah ini menjadi seperti ininya. Oke, jadi saya kira ini nggak ada masalah. Satu kedua saya kira nggak ada masalah, cuman pindah ruas saja. Yang jadi masalah ini ya, dari 2 ke 3 ini ya. Nah, kok bisa seperti itu gitu ya. Bagaimana mungkin itu bisa jadi seperti itu. Nah, kurang lebih dia membuat seperti ini ya. Jadi dia buat dulu kalau mau konstruksinya. Ini kan menjadi kalau X min 4 kali X min 2 itu kan kalau kita pecah ya. Kalau ini pecah kan menjadi, oh sorry ini. Iya. Ini menjadi kan XY, kemudian apa? Min 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 2X, 2X Min 2X X min 4Y plus 4Y 8. plus plus 8 8. ya. 8. Nah, ini sebenarnya XY min 2X min 4Y min 0 ya. Sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk lain daripada ini ya. Nah, jadi XY min 2X min 4Y sama dengan 0. Ini bentuk lainnya. Oke. Jadi dari sini dari 3 ke 4 ini saya kira nggak ada masalah, hanya pindah ruas saja. Dari min 8 di kiri menjadi ke kanan. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini saya kira gampang ya udah ya. Kita tinggal memilih saja. Oke, 8 itu kan banyak ya. Ini 8 ini kemungkinannya kan banyak ya. Ada 1 kali 4. Berapa lagi? 2 kali 8, Pak. 2 kali 2 kali 4 ya. Oh, 1 kali 1 kali 8 ya. 8, Pak. 1 kali 8, 2 kali 4, dan sebaliknya ya. 8 kali 1, terus 4 kali 2 ya. Jadi itu yang digunakan sebagai dasar ya. Ini 1 kali 8, ini 2 kali 4, ini 4 kali 2, ini 8 kali 1 ya. Kalau dia situasinya seperti ini, berarti X min 4-nya sama dengan 1 gitu ya. Kemudian X min 2-nya itu sama dengan 8. Sehingga ketemu, oh X-nya 5, Y-nya 10. Tinggal ngitung ya. Ini kemungkinan pertama. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dia memilih 2 kali 4, berarti ini ya. Ini. Oke, jadi saya kira ini mudah ya. Dengan cara seperti ini ya. Cuman perlu kreatif di melakukan pemfaktoran saja ya. Oke, ini memang pemfaktoran ya, metode pemfaktoran bukan reduksi ya. Oke. Nah ini kurang lebih ya. Oke, ini udah benar caranya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya coba selesaikan ini dengan metode reduksi ya. Harusnya semua metode bisa ya menyelesaikan ini, tapi yang mana yang paling mudah ya yang dipilih. Nah, kalau menggunakan metode reduksi, kita harus mengubah ini ya, sama seperti tadi. Ya. Mudah-mudahan saya bisa ya. Oke, saya ganti dulu pennya jadi biru ya.
Ini kan menjadi 4 per XY ya. Ditambah 2X per XY sama dengan 1 sehingga 4Y plus 2X sama dengan XY ya. Nah, kalau ini menggunakan reduksi berarti kita misalnya 2X-nya tetap di sini sehingga di sini XY min 4Y ya. Sehingga di sini kita jadikan Y di sini kepisah sendiri, Y sama dengan X min 4 ya. Benar ya? Benar begitu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. Oke, benar ya. Oke, sehingga Y sama dengan 2X, sorry. 2X per X min 4 ya. Per X min 4 ya. Nah, kita akan melakukan reduksi ya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita ubah dulu. Nah, ini kan ketemu sudah Y sama dengan 2X per X min 4. Nah, sekarang kita bisa lakukan ini kan 2X bagi X min 4 ya. Berarti di sini berapa? 2 ya. 2X min 8 ya. Ini pembagian polinomial. Sehingga ini dikurang menjadi 8 ya. Nah, ini berarti 2X dibagi X min 2 sama dengan 2 sisa 8. Ini sisanya ya. Ini hasil baginya. Oke, sehingga ini itu bisa berubah jadi 2 hasil baginya ditambah 8 per X min 4. Nah, ini sudah tereduksi ya. Nah, apakah ini sudah benar? Kok bisa begini? Nah, ini harus diuji ya. Kalau mau meyakinkan lagi, kita uji lagi. Misalnya 2 plus 8 per X min 4 itu sama dengan 2 kali X min 4 per X min 4 ditambah 8 per X min 4 ya. Sehingga ini menjadi 2X min 8 plus 8 ya per X min 4. Nah, ini sudah benar ya. Ini ternyata 2X per X min 4 itu. Kalau mau uji lagi ya. Oke, dari sini kita peroleh bahwa sudah ketemu seperti ini, berarti kita tinggal melakukan pekerjaan di sini saja ya. Oke. Nah, 8 dibagi X min 4. Berarti pembagi 8 ini adalah, berarti X min 4 yang mungkin adalah, biar ini bulat, ya. Supaya 8 per X min 4 ini bilangan bulat, berarti pembaginya yang boleh adalah berapa saja? Delapan dibagi berapa supaya bilangan bulat hasilnya? Dibagi 1. Oke, dibagi 1 ya. Berarti X min 4 ini sama dengan 1. Terus X min 4 sama dengan berapa lagi? 2. 2, oke. Berarti terus X min 4 sama dengan 4. 4. Dan terakhir X min 4 sama dengan 8. 8. Nah, karena ini bilangan positif yang diminta ya. Hanya bilangan bulat positif. Oke, sehingga dari sini diperoleh bahwa X sama dengan 5 ya. Kemudian Ya, di sini X sama dengan 6. 6. Di sini X sama dengan 8. 8. Di sini
X sama dengan 12. 12. Nah, kalau X-nya 5 berarti Y sama dengan, nah disubstitusi aja ya. Y sama dengan 2 ditambah 8 dibagi 1 tadi ya. Sama dengan berapa ini? 10 ya. Oke, terus di sini Y sama dengan 2 ditambah 8 dibagi 2 ya. Oke. 5. Berapa 6, ini? Pak. 6 ya. Oke, kemudian Y sama dengan 2 ditambah 8 dibagi 4. Dengan 4 ya. Y sama dengan 2 ditambah 8 dibagi 8. Sehingga ini 3. Ya. Jadi sama jawabannya, pasangan bilangan bulatnya adalah berarti adalah 5,10, kemudian 6,6, 8,4 dan 12,3. Ini sama ya jawabannya. Ya, oke, sama jawabannya. Oke, ini cara reduksi. Harusnya juga bisa dengan kongruensi dan algoritma Euclid ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Oh, sorry. Oke, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Dimas. Dari yang Y sama dengan 2X per X min 4 itu sampai ke 2 ditambah 8 per X min 4 itu saya bingung, Pak. Gimana cara membaginya, Pak? Oh, ini ya dari ini ya. Iya, Pak, dari itu, Pak. Oke. Ini bisa menggunakan ini ya, menggunakan polinomial ya. Di SMA kan ada polinomial ya. Polinomial itu pembagian apa namanya, bersisa ya di dalam bentuk aljabar. Nah, oke, saya ulangi sekali lagi nih ya. Polinomial itu kalau di SD itu kan ada bagi jepit ya, atau bagi kurung. Kalau di SMA itu bagi polinomial dalam bentuk aljabar. Nah, untuk kasus ini ya, yang ini ya. Nah, kita harus kan harus mengeliminir ya. Kalau reduksi kan harus ada yang dieliminasi, harus ada yang disederhanakan. Nah, untuk proses penyederhanaan menjadi bentuk seperti ini itu menggunakan tahap yang namanya pembagian ya. Misalnya 2x dibagi x min 4 kan. Oke. Bentuk lain dari 2x per x min 4 itu kan sama dengan 2x dibagi x min 4. Nah, di sini kan x 2x berarti x dikali berapa biar mau 2x kan gitu. Dikali berapa? Kali 2, Pak. Dikali 2 kan? 2 sehingga 2x ya.
2x. Berarti ini kan x-nya dikali 2, min 4 juga dikali 2 gitu. Berarti kan 2x min 8 kan itu hasilnya kan? Ya. Oke, kemudian ini biar hilang, jadi dikurangi. Ya, sehingga ini kan kasih bantuan ya biar memudahkan ya. 0 dikurang min 8 sama dengan 8. 8. 8. Nah, oke. Jadi di dalam polinomial 2 ini disebut dengan hasil bagi ya. Kalau 8 ini disebut dengan sisa. Nah, hasil baginya kita taruh di depan. 2 ini ya. Ditambah 8 ini adalah sisanya. 8 per X min 4 gitu. Ya. Kurang lebih itu ya yang kalau mau selain cara ini bisa nggak Pak? Bisa ya. Selain pembagian polinomial ini bisa cara lain ya. Misalnya kalian mau buat seperti ini ya. Manipulasi dia ya. Berarti Y sama dengan 2X min 8 plus 8 ya. Per X min 4 ya. Nah, di sini kan 2X min 8 per X min 4 ditambah 8 per X min 4 ya. Bisa juga. Sehingga di sini diperoleh bahwa 2X min 8 bagi X min 4 ini sama dengan 2 ya. Ditambah ya ini 8 dibagi X min 4 ya. Nah, itu. Bisa juga seperti itu. Ya. Silakan dipilih yang mana yang kira-kira lebih mudah ya. Oke, gimana Dimas? Sudah bisa dipahami? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Ya, yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Jadi berapa? Oke, saya kira itu persamaan Diopantin ya. Saya harus bentar ya.
Oke, ini ada 2 soal ya. Silakan dikerjakan sebagai latihan. Yang nomor 1, yang nomor 2 ini adalah kalau nggak salah soal Olimpiade SMA ya yang keluar kalau nggak salah 2016 ya. Soalnya seperti ini. Nah, oke, jadi ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Oke, coba dulu nomor 1 ya. Silakan dikerjakan. Untuk nomor 2, silakan caranya seperti apa. Oke, mungkin nomor 1 dulu ya. Nanti kalau sudah oke nomor 1, waktunya kurang lebih 5 menit saja untuk nomor 1 ya. Nah, oke. Kalau sudah silakan di-share di grup ya.
Oke, bagi yang sudah selesai nomor 1, ada yang sudah? Silakan share di grup ya. Oke, karena tinggal 10 menit ya. Ada yang sudah selesai? Halo? Atau setengah selesai? Masih setengah, Pak. Oke, nggak apa-apa, di apa aja Tias ya, di foto ya, biar Oh, baik, kita tahu ya sampai di mana. Oke, ini Tias sudah berusaha ya. Oke, 4x plus 12y sama dengan 20. Ini menggunakan, pakai modulo ya. Oke, good. Coba saya ikutin ya, punyanya Tias ya, menggunakan modulo. Berarti di sini, oke, ini sama dengan 12y sama dengan 20 min 4x ya. Sehingga di sini menjadi 12y kongruen dengan 20 mod 4 ya. Oke. Nah, di sini semua bisa dibagi ya, disederhanakan. Ya. Atau kalau mau disederhanakan bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Sehingga di sini 12y kongruen dengan 20 mod 4 ini sama dengan 0 kalau salah ya. Ya. Ini berapa? Disisakan 5 ya. Oh, 1 ya, 20. Kok bisa 5 ya? Dari mana dapat? Oh, sama-sama dibagi 4 ya. Iya, Pak, dibagi 4. Oke, ini sama-sama dibagi 4 yang di sini ya. Oke. Nah, yang tadi itu dibagi 4 juga ya. Kalau di sini aja dibagi 4 juga bisa ya. Dibagi 4, 3, ini 5 ya. Coba nanti kita uji dengan cara yang lain ya. Sehingga di sini menjadi 3y kongruen dengan 9 mod 4 ya. Sehingga y kongruen dengan 3 mod 4. Nah, sehingga ketemu y sama dengan 3 ditambah 4t ya. Oke, sehingga tinggal substitusi ya. 4x plus 12 kali 3 plus 4t kayak gitu ya. Sama dengan 20 ya. Sehingga 4x ditambah 36 ditambah 48t sama dengan 20 ya. Sehingga di sini ketemu 4x sama dengan berapa ya di sini? Nah, ini kan ini ya. Harusnya di sini berapa ini? 4x sama dengan min 18, min 16 ya. Dikurang
48T kan gitu ya. Sehingga X sama dengan sama-sama dibagi 4 semua, min 4 dikurang 12T. Ini. Oke, ini kalau cara ini ya. Apakah benar ya? Nah, ini pertanyaannya ya. Oke, jadi kita bisa uji begini ya. Cara ngujinya bisa begini ya. Coba saya uji ya. Di sini adalah solusi dasarnya adalah 3 dan negatif 4 ya. Nah, sekarang kita masukkan ya. Apakah bisa benar 4 dikali negatif 4 ya, ditambah 3 dikali 12 ya. Apakah benar sama dengan 20 kan gitu ya. Di sini min 16 ditambah 36. Oh, benar ya. Ini sama dengan 20 ya. Oke. Ini sudah benar ya. Oke. Silakan kalau ada solusi lain ya. Ini baru dengan kongruensi caranya. Kongruensi ya. Ada cara algoritma Euclid ya. Algoritma Euclid. Ada cara satu lagi apa namanya? Oke, algoritma Euclid. Reduksi. Apa? Reduksi, Pak. Reduksi ya. Reduksi. Bisa digunakan ya. Oke, jadi gini saja ya. Jadi karena waktu ini kalian coba dengan algoritma Euclid ya. Sekiranya semua harus mengerjakan ya. Nanti kalian bisa, saya buatkan nanti ininya, upload kalian di Google Classroom ya. Jadi selesaikan ini dengan algoritma Euclid dan reduksi. Ya, jadi ada satu soal, 2 ya, dengan soal yang sama. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, ini sebagai tugas ya, nanti dikumpulkan ya, paling lambat minggu depan ya, atau ini karena masih libur ya, bisa paling lambat nanti pertemuan berikutnya ya, jadi cukup lama. Yang kedua yang ini ya, saya akan berikan satu clue-nya ya, biar kalian lebih mudah, karena ini baru ya. Nah, ini yang ditanya itulah bilangan bulat ya. N sehingga ini merupakan bilangan bulat juga. Nah, ini sebenarnya kalimat yang sama dengan persamaan Diopantin pada umumnya ya. Jadi sebenarnya ini bisa kalian ubah menjadi seperti ini ya, soal ini. Jadi karena ini N ya, berarti temannya adalah M. Soal ini sama dengan M sama dengan 10N kuadrat min 55 per 2N kuadrat plus 3. Ya. Jadi begini. Nah, jadi kalian bisa gunakan cara reduksi, bisa juga dengan cara pemfaktoran. Nah, kalau seperti ini kan kalian bisa eliminasi ini ya. Jadi kalian temukan pasangan M dan N itu apa saja. Nah, oke, kurang lebih soalnya seperti ini ya. Di mana M, ingat M dan N itulah elemen bilangan. Oke, jadi ada 3 soal ya yang kalian harus selesaikan sebagai tugas ya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Dari saya Ya, tidak, Pak. oke. Oke. Baik, ini tugas nanti saya share lagi ya ini ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya. Mudah-mudahan memberi manfaat dan bisa dipahami ya. Dan ini juga direkam nanti bisa kalian lihat nanti ya.
rekamannya. Oke, saya kira itu saja. Nanti untuk tugasnya silakan kalian upload secepatnya atau paling lambat pertemuan berikutnya. Oke. Oke, itu saja karena tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Selamat Terima malam, kasih. Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Oke. Ya.